Upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-75 tanggal 17 Agustus tahun 2020 segera dimulai. Persiapan upacara selesai, Komandan Upacara memasuki lapangan upacara. Pasukan disiapkan. Pimpinan, saya ambil alih. Seluruhnya istirahat di tempat. Gerak! Lapor. Upacara memperingati HUT kemerdekaan RI ke-75 siap kami laksanakan. Lanjutkan. Inspektur Upacara Bapak Dr. Haji Rahmat Syah selaku Ketua PPRS Apartemen Senayan Residen memasuki lapangan upacara. Pasukan disiapkan. Siap! Penghormatan kepada Inspektur Upacara dipimpin oleh Komandan Upacara. Pada Inspektur Upacara, hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Lapor upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-75 tanggal 17 Agustus tahun 2020 siap dilaksanakan. Laksanakan. Pengibaran bendera Sang Merah Putih.
Jalan. Memberikan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara. Untuk mengenang jasa-jasa pahlawan yang telah mendahului kita, yang berjasa besar pada bangsa Indonesia, marilah kita sejenak menundukkan kepala, berdoa menurut ajaran dan kepercayaan masing-masing, memohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar mereka diberi tempat yang sebaik-baiknya, dan kita diberi semangat kebersamaan untuk melanjutkan cita-cita mulia mereka mensejahterakan bangsa Indonesia. Hening kita mulai. Bacaan teks proklamasi. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Pembacaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan kerakyatan Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkah rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan bahwa ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Tuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta mewujudkan suatu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Bacaan teks Pancasila. Pancasila. 1. Tuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanah Inspektur Upacara Pasukan Israel. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu. Bapak Ibu tamu undangan yang saya hormati dan seluruh keluarga, Bapak Pengantin Presiden yang saya kasihi. Pagi hari ini marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat-Nya dan kurnia-Nya kita masih diberi kekuatan dan kesehatan untuk menghadiri acara perayaan kemerdekaan ke-75 Republik Indonesia. Hadirin yang saya banggakan, tak lupa saya mengucapkan terima kasih dan rasa bangga untuk seluruh panitia 17 Agustus tahun 2020 di Apartemen Senayan Presiden. Berkat kerja keras dan dedikasi Bapak Ibu semua, kegiatan ini dapat berjalan dengan baik. Saya juga mengapresiasi antusiasme warga apartemen dalam mengikuti setiap kegiatan yang telah sama-sama kita lalui hari ini. Semoga kegiatan ini dapat memberi kesan yang baik bagi seluruh elemen warga yang terlibat. Walaupun kita sadari karena sebagai pandemi COVID-19 kita harus ekstra hati-hati, tidak juga meriah seperti tahun-tahun sebelumnya, menjaga jarak, pakai masker dan juga selalu mencuci tangan serta lain-lain sesuai dengan protokol kesehatan pemerintah. Hadirin yang berbahagia, apa yang kita lakukan ini merupakan salah satu bentuk ucapan syukur dan penghormatan kita kepada para pejuang dan pahlawan kemerdekaan Republik Indonesia. Perjuangan mereka akan selalu kita kenang dan pengorbanan nyawa mereka tidak akan pernah pudar dari ingatan bangsa yang besar ini. Dengan semangat para pahlawan kita, marilah membiasakan diri untuk menjadi pribadi yang merdeka. Jangan pula kita menjadi penjajah modern yang menindas bangsanya sendiri. Marilah menjadi pribadi yang memiliki komitmen dan prinsip. Janganlah mengkhianati para pahlawan kita dengan melakukan pekerjaan yang berlawanan dengan moral dan hati nurani. Bapak Ibu, hadirin sekalian yang saya muliakan, di ulang tahun kemerdekaan ke-75 Indonesia ini perlu kita merenung diri. Apa yang telah kita lakukan untuk bangsa dan tanah air kita selama ini? Terlebih di tengah pandemi COVID-19 yang masih menjadi momok tersendiri bagi seluruh masyarakat Indonesia. Marilah kita menengok sekitar, adakah kawan, tetangga dan kerabat kita yang membutuhkan bantuan. Tapi pesan khusus saya, kita jaga diri kita, keluarga kita, lingkungan kita. Dengan semangat kebersamaan kita berusaha memadamkan pandemi atau COVID-19. Janganlah kiranya kita menutup mata dan telinga ketika melihat saudara kita sedang kesusahan. Kita harus percaya, membantu melalui hal-hal sederhana dapat memberikan dampak yang besar bagi kehidupan umat manusia. Marilah membangun bangsa dengan langkah sederhana yang kian pasti. Marilah membantu sesama dengan hal sederhana yang kita miliki. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, demikian yang dapat saya sampaikan. Izinkan saya menutup kata sambutan ini dengan mengutip perkataan Bung Karno yang ia sampaikan dalam salah satu pidatonya. Janganlah mengira
kita semua sudah cukup berjasa segitiga warna. Selama masih ada rasa tangis di gubuk-gubuk pekerjaan kita belum selesai, berjuanglah terus dengan mengucurkan sebanyak-banyaknya keringat. Pidato ini disampaikan beliau pada proklamasi 1950. Demikian yang saya sampaikan. Tambahan dari saya, sekali lagi kita menghadapi virus pandemik atau COVID-19 ini, kita nggak tahu gelombangnya di mana. Alhamdulillah berita terakhir dalam beberapa hari ini vaksin sudah ditemukan. Alhamdulillah juga dari Universitas Unair atau Universitas bangsa kita. Mudah-mudahan virus itu ditemukan oleh para ahli kita, oleh bangsa kita, dan untuk bangsa kita di sana. Kita sudah lalui banyak vaksin ya sebelum-sebelumnya. Tapi sebelum ini jangan anggap enteng. Jangan anggap enteng. Kebetulan saya di Palang Merah, banyak yang anggap enteng itu tewas. Alhamdulillah kami Palang Merah ekstra hati-hati. Sejauh ini alhamdulillah belum ada satupun warga Palang Merah. Mudah-mudahan sampai selesai terus. Dan tiap hari berkecimpung dengan ribuan orang, membantu ribuan orang, tapi tetap protokol. Nah, saya ingatkan sekali lagi, terutama ibu-ibu ya, soal disiplin bangsa kita itu. Kemudian menutupi, kalau memang ada gejala demam, walaupun itu bukan COVID-19 ataupun virus corona, kita harus melapor, harus diperiksa, jangan takut. Karena takut nanti bahkan dapat title kita menjadi almarhum atau meninggal dunia. Belum lagi terkontaminasi kepada keluarga, orang tua, anak-anak, warga. Jadi kalau ada demam, ada kurang sehat, sakit tenggorokan, usahakan kita steril diri. Jadi bukan kita tetap tutupi, harus tetap ngobrol sama anak istri dan lain sebagainya. Saya sudah banyak lihat teman-teman yang satu keluarga tewas, satu keluarga meninggal. Memang mereka nggak berdosa katanya. Tapi inilah yang kita hadapi dalam kehidupan berbangsa bernegara. Kita harus realita, kenyataan ini berbahaya, kenyataan ini ada, kenyataan ini ada di mana-mana, tapi kita nggak tahu jumlahnya, dan kita tahu juga ada yang terkena, tapi tidak ada gejala sekitar kita. Jadi sekali lagi pesan saya di hari yang berbahagia ini, tetap ekstra hati-hati, saling membantu, dan jangan menutup diri kalau ada terjadi. Jangan, ya. Sekali lagi jangan menutup diri dan jangan malu, karena ini bukan kesalahan kita, tapi ini musibah besar dunia, bukan hanya Indonesia. Itu mungkin yang saya sampaikan. Dan terakhir, mengenai residen, alhamdulillah berjalan dengan baik, keadaan kita baik. Sekali lagi saya ingatkan, untuk menjadi baik adalah disiplin, kerja keras, fokus masing-masing kita, dan juga kepedulian kita serta rasa memiliki dalam bertugas. Saya ulang, rasa memiliki. Lihat sampah diambil, lihat pintu terbuka ditutup, lihat anak kecil atau orang tua ingin masuk tidak bisa, dia warga dibantu. Itu kepedulian. Dan kita tidak begitu, bahkan berpahala melakukan suatu pekerjaan. Inilah wujud dari suatu cita-cita pahlawan bangsa yang telah mendahului kita. Kita bangsa yang besar, tolong menolong, sejahtera, bukan kaya sendiri, bahagia sendiri, tapi sekitar kita lapar, miskin, tidak dapat pendidikan. Bahkan di agama itu dilarang, dan neraka tempat kita kalau kita tidak peduli kepada orang yang mengalami kesulitan. Mungkin itu saya sampaikan. Terima kasih. Mudah-mudahan niat baik dan tujuan mulia kita pagi ini merayakan ulang tahun ke-75 Republik Indonesia diridhoi Tuhan Maha Kuasa. Amin. Dan kita tetap diberi semangat, kebersamaan, kekuatan, kemauan untuk merubah nasib bangsa, mengejar ketinggalan dari bangsa-bangsa manusia. Mungkin demikian saya sampaikan, lebih kurang mohon maaf. Dan terima kasih. Merdeka! 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 Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Om Santi, Santi, Santi Om. Siap! Rang! Pembacaan doa. Bismillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Tuhan yang Maha Esa, di pagi yang berkah ini, kami seluruh bangsa Indonesia bersimpuh mempersembahkan puji syukur kehadirat-Mu. Ya Allah, Engkau Maha Pencipta alam semesta. Engkau jualah yang mengatur alam seisinya. Dan Engkau pula yang telah membebaskan bangsa kami dari penjajahan. Perkenankanlah kami, seluruh bangsa Indonesia, pada pagi hari ini memperingati detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-75 untuk mensyukuri nikmat agung anugerah-Mu, nikmat kemerdekaan. Ya Allah, Tuhan Maha Pemersatu, jadikanlah peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ini sebagai momentum untuk dapat merekatkan persatuan dan kesatuan bangsa kami. Jauhkanlah kami dari perselisihan, permusuhan, dan perpecahan. Kuatkan ikatan di antara bangsa kami agar senantiasa saling menyamai kedamaian, saling menjaga kerukunan, saling menampak keramahan, dan saling menyokong kemajuan. Eratkan tali seluruh anak negeri agar senantiasa saling menjaga persaudaraan, sekaligus saling mengingatkan dalam kebaikan. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara bahwa upacara telah dilaksanakan. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Bubarkan. Penghormatan kepada Inspektur Upacara dipimpin oleh Komandan Upacara. Kepada Inspektur Upacara, hormat! Berang! Tegak! Berang! Inspektur Upacara berkenan meninggalkan lapangan upacara.
kita. baik, suasananya alami, kemungkinan salah satu terbaik yang ada di Indonesia. Dan untuk acara ini kita berterima kasih ya, cukup membuat suatu kenangan yang baik untuk kita semua, dan kita rasa gembira, genggam gempita dengan suasana merayakan 17 Agustus kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 tahun. Pesan-pesan saya, pertahankan kebersamaan, jaga kebersihan, kekompakan, keamanan, ketertiban. Karena dengan disiplin dalam tugas, disiplin dalam bekerja, disiplin dalam berbagai kegiatan itu sangat menolong satu sama lain dan memudahkan segala hal serta efisiensi juga dalam berbagai hal. Mungkin itu harapan kami dan rasa memiliki. Untuk penghuni, mohon jangan pelit dan miskin komunikasi dan informasi. Kalau ada sesuatu yang nggak berkenan disampaikan ke petugas atau yang terkait. Tolong kami diberitahu pengurus, ini dari kita, apartemen ini dari kita untuk kita, milik kita. Dan kewajiban kita bersama untuk bisa sama-sama merawat dan menjaga kelestariannya. Jadi kami mohon dari pengurus PPRS adalah ada komunikasi, ada informasi yang baik tapi yang benar, tanpa ada muatan apapun untuk kebaikan kita bersama, untuk kebaikan keluarga kita, dan untuk lestarinya apartemen Senayan Residen ke depan nanti. Untuk seluruh penghuni dan staf, saat ini kita memang beda dari tahun-tahun sebelumnya. Dengan ada pandemik ini, COVID-19, maka saling peduli, saling jaga diri, jaga keluarga, jaga lingkungan kita untuk jangan anggap enteng keadaan ini. Ya, dan kalau ada gejala yang kurang baik, harap dilaporkan ke bidang kesehatan. Ikuti protokol yang ada. Insya Allah kita akan keluar, pandemik cepat berlalu. Merdeka!